Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang Squid Game 2, tapi bukan soal review kayak video sebelumnya, tapi kita akan ngebahas teori tergila yang pernah diungkapkan para fans terkait dengan Squid Game 2. So langsung aja kita ke teori yang pertama. Yang paling gila menurut gue adalah ada karakter namanya Park Min-soo dengan nomor playernya 125. Itu kan terkenal culun banget. Nah, baru-baru ini kalau kalian search di Google, itu ketahuan ada bocoran spoiler, ternyata dia adalah tamu VIP. Tamu VIP di Squid Game itu adalah orang yang empunya game, tuan-tuannya game, sama kayak kita sebenarnya. Kita kan sebenarnya bayar Netflix untuk lihat mereka terbunuh. Sebenarnya kita tamu VIP, tapi enggak. Ini dalam karakter player 125 ini memang cukup mencurigakan dari awal, guys. Kenapa kita bilang gitu? Karena yang tiba-tiba nggak diperkenalkan, tiba-tiba muncul dengan ada cewek itu akhirnya ninggal kan, si temen yang dia punya rasa sama cewek itu kayak merasa bersalah kayak gitu. Tapi keculunan ini justru bikin curiga gitu. Ya terlepas mungkin aktornya terkenal, yang biasanya juga kalau aktor terkenal pasti punya peran penting gitu kan. Tapi sisi-sisi culun di sini tuh sengaja bikin pemain lain celaka. Itu tuh bener-bener ciri khas dari VIP yang punya game. Orang-orang di balik frontman. Jadi gue sangat setuju kalau banyak teman-teman yang teori kalau player 125 ini sebenarnya adalah dalang kedua setelah frontman. Karena frontman kan udah jelas nih, udah tahu dia tuh yang ya bosnya lah di sini di permainan ini gitu ya. Di balik ada VIP lainnya lagi nonton gitu ya. Tapi pasti ada karakter lain di dalam ini yang selama ini memang sengaja dibikin kayak sok-sok kayak peserta biasa, tapi tiba-tiba dialah dalang semuanya. Dan player pertama yang paling gue curigai tentu saja adalah player 125. Gimana menurut kalian? Gila nggak teori itu? Sekarang kita lanjut ke teori kedua yang paling gila yang ada di Squid Game kedua, yaitu berkaitan dengan sang empunya kapal, yaitu Captain Park, yang udah kenal sama si Jung Ho. Dimana Jung Ho gue kesel juga dia, kenapa dia nggak curiga dengan kapten ini ya. Dan banyak banget teori dari teman-teman yang mengatakan bahwa dia ini adalah sang kurir pembawa mayat-mayat yang akan dijual organnya itu. Ya, gue cukup setuju. Tapi apakah cuman sebatas itu? Pasti lebih dari itu dong. Nah, kalau gue kulik-kulik lagi, ternyata nama si kapten ini adalah Captain Park. Nah, di season pertama, Jun Ho ini pernah nemu berkas orang-orang yang menang Squid Game. Salah satunya ada si frontman itu kan. Nah, yang lebih gilanya apa? Pemenang pertama dari Squid Game yang udah berjalan 3 tahunan itu, ternyata namanya adalah Park Pil-sum. Captain Park, di situ pemenangnya Park Pil-sum. Apakah si kapten kapal ini adalah pemenang Squid Game yang pertama yang akhirnya gabung dengan permainan ini, membantu organisasi, entah gimana caranya dia balik, sama kayak juga Ji-hoon kan, yang ujung-ujungnya awalnya mungkin gabung berontak, tapi tiba-tiba dengan keadaan justru dia membela si Squid Game ini karena dengan misi tertentu, doktrin tertentu. Dan gue yakin dengan aktor sekaliber si Captain Park ini yang udah terkenal di mana-mana, nggak mungkin dong biasa aja gitu ya. Jadi gue sangat yakin bahwa Captain Park ini ada sesuatu yang luar biasa di balik semua itu. Entah dia itu salah satu VIP atau lagi-lagi dia pemenang dari Squid Game yang pertama itu yang join dan membantu si frontman. Setelah dia mengetahui sebuah rahasia yang sangat besar di balik semua itu, kenapa si frontman ikut, kenapa juga orang kok bisa manut kayak gitu, ada misi-misi mulia dalam tanda kutip, dan akhirnya dia dimintai tolong oleh frontman untuk mengambil si adik tirinya ini. Nah, kita ngomong adik tiri ya, karena udah di-spill sama ibu si Ji-hoon bahwa si frontman ini sebenarnya adalah kakak tirinya. Nah, ngomongin soal frontman, sekarang kita lanjut ke teori yang ketiga yang lebih gila lagi, yaitu ini berkaitan dengan frontman ini, siapa sosok di balik ini sebenarnya. Ya, kita tahu bahwa dia ini adalah kakaknya si Jun Ho. Tapi kan di-spill juga di season kedua bahwa dia ini adalah kakak tiri, artinya beda bapak dong. Nah, terkait dengan ini berkaitan juga dengan season pertama, di mana peserta 001 yang sang kakek yang empunyanya game ini yaitu Oh Il-nam, itu ternyata nggak suka sama susu putih. Kan dikasih susu kan, ada nggak susu yang warna coklat aja, gue nggak suka kayak susu kayak gitu. Terus dia bilang juga sama si Ji-hoon, anakku juga nggak suka sama susu putih itu. Nah, di season kedua, di berapa episode, gue lupa episode berapa, di sini si frontman pas dikasih susu, dia kasih sama peserta 222, bahwa dia bilang, gue kurang suka dengan susu yang kayak murni, susu putih ini gitu ya. Nah, ini tentu saja kayak terlalu disengaja, bahwa sebenarnya anak dari Oh Il-nam itu adalah si frontman ini. Nah, yang lebih gila lagi, ternyata nama asli dari frontman ini adalah Oh Yong-il, dimana kakek yang 001 itu adalah Oh Il-nam.
sama-sama marga kayak gini. Gue nggak terlalu paham tentang marga dari keluarga Korea ya, tapi sama-sama depannya ini makin disengaja bahwa sebenarnya frontman itu adalah anak dari Il-nam itu. Nah, ini menarik sih, menarik banget karena memang akhirnya kita tahu sendiri bahwa beberapa percakapan dari sang kakek di season pertama bahwa dia membuat game itu untuk kayak dalam tersirat mencari anaknya yang lama hilang gitu. Meskipun memang sebenarnya sempat gue teorikan bahwa jangan-jangan anak dari Il-nam itu adalah Ji-hoon, karena pas si kakek ini ke sebuah kayak permainan yang di kampung itu, dia bilang ini kampungku mirip kayak gini. Terus si Ji-hoon bilang wah kampungku juga kayak gini gitu. Tapi lambat laun setelah season kedua ini pas kita lihat kayak dia nggak mau minum susu putih, itu tuh makin kayak terlalu disengaja bahwa frontman ini anaknya ini loh. Bahkan dia juga menang di Squid Game sebelumnya kan. Jadi akhirnya setelah dia tahu bahwa itu adalah bapaknya, ditambah yang lebih meyakinkan lagi di mana ibu Ji-hoon bilang bahwa itu adalah kakak tiri bukan kakak kandung. Jelas bahwa Yong-il ini adalah anak dari Il-nam. Jadi kita lihat aja nanti di season ketiga apakah terungkap apa enggak. Kalau salah ya seru aja gitu, walaupun salah kita seru aja gitu. Kalau kalian udah excited dan juga wah bener bang, keren banget ya kok bisa kepikiran gitu, itu baru 3 teori. Sekarang kita lanjut ke teori selanjutnya. Ini terkait dengan permainan apa yang akan dimainkan di season ketiga, yang jelas nggak akan sama dengan season pertama. Kalau season pertama kan jilat-jilat segitiga, jilat-jilat gula kayak gitu. Kemudian juga ada beberapa permainan yang ngelawan teman sendiri, mungkin ada, tapi ini akan dibuat lebih intens. Kalau permainan sama, just bosen dong gitu ya. Nah, di sini, kalau kalian perhatikan di season kedua kita lihat ada boneka si Yong-hee, temannya Yong-hee itu ada boneka cowok lagi. Nah, kalau kita lihat mereka berdampingan, ini berkaitan dengan game dari luar negeri kayaknya tuh ya. Judulnya adalah Jack and Jill Game. Buat teman-teman yang nggak tahu dengan judul game Jack and Jill, dia ini kayak pesertanya tuh harus naik ke bukit bawa ember berdua, lari ke bukit, ngambil air, turun lagi ke bawah gitu. Nah, kalau kita lihat juga di beberapa teaser untuk season ketiga, ada green light juga, red light juga. Nah, nampaknya si Jack and Jill ini akan dikombinasikan dengan permainan green light dan juga red light. Jadi kayak permainan pertama sambil dia ngambil ke atas bukit, terus harus berhenti dong. Kalau dia gerak dari ember itu dia bakal dibabit. Ini lebih kombonya lagi, lebih dasarnya lagi. Kalau si Yong-hee itu cuma satu boneka kan, yang permainan pertama, ini bakal ada 2 boneka yang sadis. Jadi ini bakal mendebarkan untuk di season ketiga, dan gue nggak sabar untuk menyaksikan gimana kolaborasi antara boneka laki-laki plus boneka cewek membabi buta membunuh para peserta. Itu gila gitu. Jadi bisa dapet kayaknya gue cukup yakin 80% bahwa Jack and Jill Game itu bakal dimainkan di sini gitu ya. Tapi sayangnya memang ini akan merugikan peserta 222 dan juga 149. 149 itu kan yang agak tua gitu ya. Susah lah untuk main ini. Untuk 222 kan dia lagi hamil kan. Jadi wah, itu sih player 222 itu favorit gue sih. Kalau bisa jangan ninggal gitu. Jadi cukup yakin untuk teori ini. So, sekarang masih berkaitan dengan permainan-permainan apa yang akan dimainkan di Squid Game. Kalau kalian perhatikan di beberapa episode, ketika mereka ada di satu ruangan itu kan, kalau di season pertama, itu ada di spill tuh, di bagian dinding, itu akan ada permainan-permainan selanjutnya akan mereka mainkan. Kalau kita lihat dari beberapa bocoran dinding ini, memang permainannya agak berbeda nih dengan season pertama. Sekarang kita lanjut lihat. Kalau kalian lihat bagian dinding, itu ada gambar kayak orang-orang bergelantungan kayak terjatuh gitu kan. Nah, ini namanya adalah permainan Monkey Bars, di mana setiap player harus bergelantungan untuk bertahan. Nampaknya memang beberapa player yang lolos dari Jack and Jill Game tadi, itu kan lanjut bergelantungan, dan di bawahnya itu mungkin ada kayak tusuk-tusukan. Kalau jatuh itu bakal dia ditembak, itu gila. Jelas permainan dari Monkey Bars ini akan menyulitkan beberapa pemain yang memiliki porsi tubuh yang agak gede dan agak susah. Dan gue curiga kakek-kakek yang selalu bikin onar itu kayaknya agak susah nih kalau ikut permainan itu gitu ya. Sekarang kita lanjut ke bocoran selanjutnya di bagian dinding. Itu ada kayak bentuk papan catur, kayak ada manusianya kayak gitu. Nah, kita anggap ini nampaknya memang permainan dari Human Chess. Nah, Human Chess ini tampaknya memang catur manusia, di mana setiap peserta akan memainkan bidaknya sendiri, entah ada yang jadi raja atau apa, pokoknya mereka harus menang permainan tersebut, yang kalah itu akan didor. Sekarang setelah teori tentang permainan, kita lanjut lagi ke teori tentang pesertanya, tempatnya di peserta dari nomor 246 yang namanya adalah Lee Jin-hook. Kan kita tahu sendiri dia menolong Ji-hoon, semuanya ditembak kan, si Pink Guard itu ditembak, dan akhirnya mereka tersudut, menyerah. Itu kan
para Pink Guard itu bakal ngebunuh semuanya kan. Nah, untuk Lee Jin-hook, player 246 yang punya anak di rumah sakit itu kan, itu kayaknya nggak akan meninggal karena bakal ditolong sama cewek Korea Utara yang lagi cari anaknya bertahun-tahun itu. Dia bakal bantu karena kelihatan banget dari beberapa adegan dia cuma nembak di bagian kaki. Mungkin alasannya biar tembak kaki agak masuk akal karena memang di sini peserta-peserta lain kayak Pink Guard yang lain tuh pengen untuk ngambil organnya biar segar. Jadi dia pura-pura nembak kakinya. Setelah itu dia selamatkan, dipakein lah si kostum Pink Guard ini. Akhirnya si Lee Jin-hook ini akan bersama dengan wanita itu membantu si Ji-hoon untuk menyelamatkan para pemain laginya guys. Karena memang ada beberapa foto promosi tepatnya. Ada adegan kayak mereka tuh baris semua pesertanya. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Meskipun sekilas kalian lihat ini kayak ya foto biasa kayak beberapa pengaturan fotografi, tapi ada konspirasi di balik foto ini di mana pemain yang berdiri ini bakal menjadi main karakter ataupun orang-orang yang penting di dalam cerita film Squid Game season ketiga nantinya, di mana mereka inilah yang akan menyelamatkan player-player dan akan keluar mungkin dari pulau tersebut. Jadi kita lihat kalau polisi Ji-hoon duduk di samping kiri atas itu, apakah dia bakal meninggal nantinya? Nah, kita akan lihat lagi. Tapi memang gue cukup menarik sih konspirasi terkait dengan ada yang duduk, ada yang berdiri. Ini tuh ada makna tersendiri. Jadi cukup yakin sih. So, sekarang kita lanjut ke teori yang cukup gila lagi. Kalau sebelumnya gue curiga dengan player 125, gue cukup curiga juga sekarang dengan player 388 yang ketemu tiba-tiba muncul mukanya boom kayak plot twist kayak gitu. Dia ngaku pakai tato gitu kan, kayak mantan marinir, mantan militer kayak gitu. Nah, akhirnya akrab kan. Nah, dari bentuk tatonya ini kan bisa dicetak di mana aja kan. Jadi player 125 dan juga player 388 gue curiga mereka itu adalah VIP. Mereka sengaja masuk untuk merasakan permainan itu gimana, tapi mereka nggak akan ninggal gitu aja karena memang gerak-geriknya cukup mencurigakan. Dari tatonya itu kan kelihatan banget dia pengen dekat dengan karakter temannya si Ji-hoon tersebut agar bisa masuk ke kelompoknya Ji-hoon. Jadi mereka bakal merencanakan gimana-gimana karena mencurigakan dari jenis-jenis dia actingnya. Kalau dia lagi nggak ngomong tuh wajahnya agak beda. Terus juga pas momen penyerangan itu kan di ending di episode terakhir, tiba-tiba dia ketakutan. Yang tadinya dia berani kayak gitu kan, dia cari magazine di lorong-lorong tersebut, tiba-tiba mikir lagi, kalau gue balik, ntar gue ketembak. Nah, ini yang makin membuat kita curiga, jangan-jangan pemain 388 ini adalah salah satu anak bos ataupun VIP justru yang ada di permainan Squid Game ini. Jadi kita sejauh ini cukup curiga dengan player 125, 388 dan juga Foreman, jelas ya Foreman gitu. Tapi terlepas dari 3 pemain tersebut, gue masih curiga jangan-jangan masih banyak karakter-karakter lain yang pura-pura berperan penting tapi ternyata dia dalang semuanya. Karena memang kita nggak bisa ketipu lagi nih. Kalau di season pertama kan ternyata kakek yang lemah itu adalah si bos besarnya. Jangan-jangan ada karakter yang sengaja pura-pura lemah itu adalah bosnya. Salah satunya adalah player 125. So, sekarang kita berlanjut ke teori selanjutnya ini berkaitan dengan main karakter yaitu Ji-hoon. Nah, kita tahu sendiri bahwa di ending dari season kedua, Ji-hoon ini akhirnya ditangkap oleh si frontman. Kemana dia? Nah, gue duga adalah dia akan dibawa ke ruang VIP room atau di ruang kontrol untuk duduk di sana menyaksikan permainan selanjutnya tanpa dia ikut dalam permainan tersebut. Nah, di sini kita akan lihat siapa pemenangnya. Bisa saja pemenangnya adalah 125 atau siapapun itu. Nanti Ji-hoon akan dilihat gimana bahwa misi mereka itu mulia atau gimana bla bla bla. Yang pada akhirnya banyak banget yang berteori jangan-jangan Ji-hoon akan menjadi the next frontman selanjutnya yang secara terpaksa dengan keadaan dia harus menjalankan game tersebut untuk memenuhi misi-misinya. Meskipun memang agak kita mikir loh kok gimana kan dia mau menghancurkan tersebut, tapi dengan beberapa perubahan-perubahan karakter kayak sifatnya yang tadinya mau balas dendam tiba-tiba mengorbankan banyak orang. Yang tadinya kan dia pengen membuat orang jangan sampai ada yang tewas nih. Tiba-tiba demi melancarkan misinya dia rela ngelihat teman-temannya ninggal gitu. Demi memuluskan. Jadi sama-sama jahat sebenarnya. Jadi mungkin di satu titik Ji-hoon akan memandang bahwa Squid Game ini pada akhirnya memang niatnya pengen nolong orang yang kelilit hutang. Kemudian mereka dibantu dan dia akhirnya oh kayak gitu ya. Akhirnya dengan beberapa idealis-idealisnya dia akan menjadi VIP. Mungkin kedengaran nggak kurang masuk akal, tapi kalau memang sutradara pengen membuat sebuah plot twist ending yang cliffhanger dan sebagainya, Ji-hoon di akhir akan diperlihatkan bahwa dia akan menjadi the next frontman dengan keadaan yang terdesak dan terpaksa.
Itu sih bakal menarik. Dan itu juga jangan-jangan yang sedang dilakukan oleh si frontman yang sebelumnya, yang sekarang. Jangan-jangan dia melakukan semua ini karena terpaksa. Karena terpaksa keadaan orang-orang, dia ingin melindungi orang-orang disayanginya, dia ingin melindungi orang-orang yang lebih luas lagi, mengorbankan sedikit orang ini demi menyelamatkan lebih besar lagi. Tuh, udah kayak Thanos kayak gitu ya. Pasti kalian pernah bertanya, kenapa frontman ikut bagian dari peserta? Karena memang dari awal kan, kita lihat bahwa frontman ini lagi mantau. Ternyata si Jihoon ini terlalu spoiler. Jadi butuh orang yang benar-benar punya action yang cepet, ngerti permainan yang masuk ke sana. Tentu saja dia dong yang harus main dengan ngambil nomor 001. Yang gue kesel kan kenapa Jihoon nggak curiga gitu. 001 ketemunya dia tiba-tiba jagoan, itu harus lebih curiga lagi gitu ya. Tapi enggak gitu. Tapi memang lagi-lagi turunnya frontman langsung, bosnya langsung turun ini tentu saja kalau ada masalah-masalah genting yang mengharuskan akhirnya menguntungkan orang untuk bisa kabur dari pulau tersebut, dia yang akan memilih kayak X dan 0 itu kan, pilih. Nah, terkait dengan pilihan dari peserta, dari ada X, ada O itu kan, ternyata di season kedua ini bukan menjadi privilege untuk peserta lagi. Kalau di season pertama kan itu privilege, peserta bisa milih. Tapi di sini dengan diiming-iming bahwa The Next bakal naik lagi harganya, itu udah bukan privilege pilihan lagi, tapi udah masuk ke sebuah permainan. Jadi bisa dibilang permainan pemilihan dari X dan juga O ini adalah permainan juga yang masuk dalam jajaran tantangan dari Squid Game. Itu idenya cemerlang banget, dan permainan emosional, gimana serakahnya manusia itu diperlihatkan, gimana mereka setelah oke, gue setuju, gue nggak akan udah ini, gue sudah gitu. Tapi akhirnya ada aja ngambil lagi, akhirnya lanjut, dan itu keserakahan yang membuat mereka tewas sendiri. Itu sih akhirnya, itu salah satu pesan mungkin yang pengen disampaikan sutradara juga penulis, bahwa manusia itu pada dasarnya memang semuanya pada serakah, cuman nggak kelihatan, ada yang kelihatan, ada yang enggak. Dan terakhir, bukan teori ya, tapi gue cukup memuji detail yang ditampilkan di season kedua dari Squid Game ini, dimana tangan si salesman itu kan ada kepalan-kepalannya gitu kan tangannya, itu kelihatan banget bahwa dia itu udah bekerja keras banget. Pas dia ngasih koin gitu kan, kalau mau koin atau apa kayak roti, kita kelihatan tangannya kan, itu benar-benar total banget, sampai kepalan gitu, kayaknya sengaja dibikin kepalan gitu, real kayaknya ya. Dan benar-benar di sini di episode pertama khususnya itu benar-benar dipersembahkan sama si salesman yang diperankan oleh Gong Yoo. Dan itu sih salah satu episode the best gue kayaknya di Squid Game, episode pertama gitu. Secara keseluruhan kayaknya baru itu teori yang kita temukan, dan wow, kita bakal nantikan season ketiga dari Squid Game. Meskipun gue bilang agak kurang gitu ya season kedua, tapi dengan beberapa kekurangan ini, karena memang nggak langsung selesai, itu aja kekurangannya. Jadi kita bakal lihat lagi nanti rahasia-rahasia apa dibalik semua peserta yang wajah-wajah baru ini, ada rahasia apa yang disimpan. Salah satunya kayak mana aja nih tamu VIP ini, dan juga bocoran Google itu sebenarnya jangan terlalu jadi patokan ya, bisa aja tuh diedit atau kayak supaya kita hype. Sebenarnya entah 388 justru yang jadi tamu VIP, jadi who knows gitu. Kita lihat aja ke depan gitu. So sejauh ini itulah teori paling gila yang ada di Squid Game kedua. Buat teman-teman yang mungkin punya teori yang belum kita sebutkan di video ini, gue pengen banget dengar teori kalian. Silakan tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.